memperhatikan tumbuhan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Tumbuhan memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan makhluk hidup lainnya. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri untuk tumbuh dan berkembang biak. Akan tetapi, caranya tentu berbeda dengan makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Untuk dapat melakukan itu semua, tumbuhan memiliki jaringan khusus yang tidak ditemukan pada manusia ataupun hewan. Nah, pada video kali ini, kalian akan mempelajari apa saja jaringan-jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan, begitu juga dengan fungsi dan ciri-cirinya. Berdasarkan tahap perkembangannya, jaringan penyusun tubuh tumbuhan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah jaringan meristem. Ini sering juga disebut dengan jaringan embrional. Contohnya terdapat pada ujung batang. Kemudian yang kedua adalah jaringan dewasa. Ini sering juga disebut dengan jaringan permanen. Sekarang kita akan membahas jaringan meristem. Ciri khas dari jaringan meristem adalah sel-selnya aktif membelah. Kemudian tidak memiliki ruang antar sel atau tersusun sangat rapat. Berbentuk bulat, lonjong, poligonal, kuboid atau prismatik. Dinding sel pada umumnya tipis. Sel memiliki satu atau dua inti sel yang besar. Vakuola sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah jaringan meristem primer yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan primer sehingga akar dan batang bertambah panjang. Di sini contoh dari meristem primer itu adalah adanya meristem apikal yang terdapat pada ujung batang. Begitu juga dengan meristem apikal yang terdapat pada ujung akar. Sedangkan yang kedua adalah jaringan meristem sekunder yang menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang bertambah besar. Di sini yang disebut dengan meristem sekunder adalah adanya meristem lateral, yaitu kambium. Jaringan meristem berdasarkan letaknya dapat kita bagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal. Ini terdapat pada ujung batang maupun terdapat di ujung akar. Yang kedua adalah meristem interkalar. Ini biasanya terdapat pada pangkal ruas batang. Ini dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Sedangkan meristem lateral ini terdapat pada kambium dan dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Sekarang kita akan membahas jaringan dewasa atau jaringan permanen. Disebut jaringan permanen karena sudah mengalami yang namanya diferensiasi dan juga spesialisasi fungsi dari sel-sel pembelahan jaringan meristem. Ciri-cirinya adalah yang pertama sudah berhenti membelah. Tentu ciri-ciri ini kebalikan dari jaringan meristem. Ukuran relatif besar dibanding sel meristem. Vakuolanya besar, kadang-kadang selnya sudah mati. Dinding sel mengalami penebalan. Terdapat ruang antar sel. Jaringan permanen dapat kita kelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Sesuai dengan namanya, maka jaringan ini adalah lapisan paling luar
di setiap organ tumbuhan, baik itu akar, batang, daun, buah, bunga, maupun biji. Ciri-cirinya adalah yang pertama, sel-selnya rapat, tidak ada ruang antar sel. Yang kedua, bentuk, ukuran, dan susunannya beraneka ragam, namun pada umumnya berbentuk persegi panjang. Dinding sel mengalami penebalan yang berbeda-beda. Umumnya tidak mengandung kloroplas. Sel-selnya memiliki banyak vakuola dan protoplasma. Nah, vakuola ini nanti berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Fungsi paling utama dari jaringan epidermis adalah sebagai pelindung, baik itu dari gangguan mekanik, patogen, atau kehilangan air dan nutrisi lainnya. Yang kedua, sebagai sekresi getah. Yang ketiga, membatasi penguapan pada tumbuhan. Yang keempat, sebagai penyimpanan cadangan air. Yang kelima, berperan dalam penyerapan air dan unsur hara. Dan yang ketujuh adalah sebagai tempat difusi oksigen dan karbon dioksida, karena nanti pada bagian epidermis terdapat stomata. Jaringan epidermis dapat mengalami modifikasi yang membentuk derivat jaringan epidermis. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ada stomata. Stomata ini nanti berfungsi untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua adalah trikoma atau rambut-rambut halus. Ini berfungsi sebagai pelindung yang terdapat hampir di seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Kemudian ada sel kersik. Ini menyebabkan permukaan batang menjadi keras. Contohnya adalah tebu. Kemudian ada spina atau duri. Ada beberapa tumbuhan yang memiliki duri, misalnya bunga mawar. Kemudian ada sel kipas. Ini terdapat pada permukaan atas daun yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Kemudian ada yang namanya filamen. Ini biasanya terdapat pada akar gantung. Gambar ini adalah akar pada tanaman anggrek dan filamen itu sendiri adalah bagian ini. Jaringan dewasa yang kedua adalah jaringan parenkim. Sering juga disebut dengan jaringan dasar karena ditemukan pada hampir semua organ tumbuhan. Ciri-cirinya yaitu sel-selnya berukuran besar dan berdinding tipis, umumnya berbentuk segi 6. Kemudian banyak vakuola dan berukuran besar. Bersifat meristematik atau selnya masih membelah. Dan terdapat ruang antar sel. Ruang antar sel di sini bisa kalian lihat adalah ini bagian yang ditunjuk. Jaringan parenkim memiliki banyak fungsi. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama adalah parenkim penimbun yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang kedua ada parenkim airenkim atau parenkim udara, karena dia bisa menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang besar. Ini memungkinkan tumbuhan air seperti eceng gondok dia dapat mengapung. Kemudian ada juga parenkim asimilasi yang terdapat pada mesofil daun, yaitu parenkim palisade dan parenkim spons yang memiliki atau mengandung klorofil yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Jaringan dewasa yang ketiga adalah jaringan penyokong. Ini berfungsi untuk memberi kekuatan bagi tumbuhan atau sebagai jaringan penguat.
Jaringan penyokong dapat kita bagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Perbedaan jaringan kolenkim dan sklerenkim. Yang pertama, sel penyusun kolenkim adalah sel hidup, sedangkan sklerenkim adalah sel mati. Yang kedua, penyusun dinding sel untuk kolenkim adalah dari selulosa, sedangkan sklerenkim adalah lignin, sehingga sklerenkim ini akan lebih keras. Yang ketiga, penebalan dinding sel. Untuk kolenkim hanya di bagian sudut, sedangkan sklerenkim merata di seluruh selnya. Yang keempat, fungsi. Kolenkim adalah menyokong bagian-bagian yang masih tumbuh, sedangkan sklerenkim menyokong pada bagian yang sudah tidak tumbuh lagi. Yang kelima, letaknya. Kolenkim itu terdapat pada tangkai bunga, di bawah epidermis batang, ibu tulang daun. Sedangkan sklerenkim terdapat pada tangkai daun, kulit buah jarak, biji kenari, dan tempurung kelapa. Jaringan dewasa yang keempat adalah jaringan pengangkut. Ini berfungsi untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Terdiri dari dua, yaitu xilem dan floem. Xilem sendiri berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan floem berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dewasa yang kelima adalah jaringan gabus. Jaringan ini terdapat pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Pembentukan parenkim gabus ke arah dalam berupa sel-sel hidup disebut dengan filogen, sedangkan pembentukan jaringan gabus ke arah luar berupa sel-sel mati disebut dengan filem. Ciri-ciri dari jaringan gabus yaitu yang pertama, terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnosperme atau berbiji terbuka. Fungsi utamanya adalah sebagai pelindung tubuh dari kehilangan air. Mempunyai sifat lebih kuat daripada epidermis, karena apabila jaringan epidermis mati atau mengalami kerusakan, maka jaringan gabus ini akan menggantikannya. Sel-sel gabus mengandung suberin dan kutin, sehingga bersifat impermeable atau tidak tembus air. Ruang antar selnya tidak ada, sehingga sukar ditembus air dan gas. Sebagai kesimpulan, kalian dapat melihat kembali jenis-jenis jaringan permanen pada tumbuhan. Di sini bisa kalian lihat jenis-jenis jaringan untuk jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Untuk pertemuan berikutnya atau pada video yang kedua, kita akan membahas jaringan-jaringan yang terdapat pada akar tumbuhan.